Desa Alap Sari, ada nggak? Nggih. Sane wangian titiang, pemekas dane jero mangku, sane sampun presiden, nyarengin titiang iki, mebakti renide sesunan sani yang siwu sareng sami, jadi dane semeton sareng sami, pemekasnya ring alit ruwe, nggih dumadak napi sane karapan saking dane jero kriak, HP Selem, sampuna ngorde kangit kawuh, lane niki genah sane pini suci. Ini adalah tempat yang paling sakral. Ini Jawan ya? Jawan. Niki sampun peyogan sani yang siwu, makin diratin nyarnya peyogan sani yang siwu niki. Nah, yang mau masuk beriki sampun mulai ada seram niki sinampura. Ada dalam dane sang yogi suara, sang sekesanti niki becik pisan pemah baik. Ceritanya ini belum dake nih, luar biasa. Sampun ke Cina yang bau, titiang imade pasar. Saking Kementerian Agama, titiang dados penyuluh agama. Asal titiang saking Tabanan. Joh desa. Kemudian gunungnya itu. Kemudian yang berdua semeton, Riki mudah-mudahan ada Riki. Pak Redi, enten Pak Redi. Pardi, enten. Nyaman kajang, karena bajun tiangnya niki lagane het-het. Nggih. Utama bisa niki alit-alit sane wenten kuliah niki akeh. Wenten SMA, SMP wenten. Nih. Di sini kita menembus dosa. Di sini kita melebur dosa kebasan. Elingan aturane sampuna ngelen-ngelen sinapura niki ring jerawan dimanapun kita berada di pura di jerawan itu pikiran mesti fokus sampuna ke mana-mana, makanya niki cingna kenapa di pura niki wenten candi bentar, wenten candi kurung. Candi bentar atene ya diraga masuk saking jambul luar niste mandala masuk ke jambul tengah nih ke pilah-pilah melalui wenten pikiran sampai di luar kari mikiran iraga konden PR yang murid nih kita masih ya meme bapu di rumah konden itu ngaman ucit dan lain sebagainya itu mulai dipilah-pilah. Begitu kita masuk ke jeroan pura tidak ada kata lain kecuali memikirkan ide Sang Hyang Widi Wasa. Nabi Malih mangkin iki, mangkin disebut hari suci Siwaratri. Dia tersetuju Ramadan hari raya karena niki khusus hari suci. Sang Hyang Siwa mangkin meyoga niki. Makanya ya tiap kira bau dani sang yogi suara sani ngaturan ayah megede niki becik pisan. Diceritakan lubdah ke yang zaman makin jelekan lubdah ke yudi. Yang zaman umur lubdah ke bataan memburu binatang itu sudah dimasukkan dosa yang sangat besar. Lubdakeun dosa yang sangat besar. Kemudian diceritakan perjalanan di Purwanining Tilem ke Pitu Pangalong pin 14 Jani Budi. Hari ini sang Lubdakeun niki keliling karena tugas hari-harinya untuk berburu memenuhi keinginan keluarga gitu. Kebutuhan keluarga berburu setiap hari. Di hari ini kok tiba-tiba suamang bumi ini sampun lengkap iki senjatane Lubdakeun
Niki kita ceritakan yang dulu nih. Mate panah, mate senjata, napi jeluir yang akan dibutuhkan untuk memburu binatang. Sudah siap. Tapi kelisin satu enggal sampai nganti petang dan polin napi-napi. Ceritanya makin setelah masuk gelap, karena niki adalah petangnya yang luar biasa, malam yang paling gelap dari 1 tahun ini adalah malam ini. Cuma dia niraga di kota niki kan saru karena ada listrik. Yang sebenarnya niki malam yang paling gelap tidak ada sundaran kecuali bintang. Ini makanya disebut dengan malam Siwuratri. Gelisin satu, karena Lubdake takut ini sudah masuk sandikala, sudah masuk sampai petang, tempoleh buruan, akhirnya bertemulah dengan sebuah kolam, di mana kolam itu ditumbuhi oleh kunyan bile, gelisin satu, buka mungkin sekali gendengin di bawah itu, wiramu mata malam kalau tidak salah, buka mungkin sang Lubdake. Sebenarnya Lubdake tidak paham, tengerti ini kira-kira apakah peyogan Sang Hyang Siwa, napitan yang Lubdake tahu dia hanya takut ya niraga sin menek kepunyan bilan ini binjep bisa ada, tapi saya geningi ada macan, ada samong, bisa nyagrap deweke sin dilakukan binatang buruan ane mati, bisa gelai iraga ane mati, itu ceritanya Lubdake. Tulisin satu menek peragani, jadi mereka berdua nih, kengken carane raga pang singkiam. Ya nih raga ngoyong dini berdua, meskipun sih ada binatang beten, ya nih raga kiap pasti mengelebuk ke kolam ini, bisa sagrep buaya dan lain sebagainya. Lalu kurang kali kita nanti cari filsafatnya di belakang. Tiba-tiba saja Lubdake untuk pang menjagre ragane don bilanin ki ketika suka besi cerita yang niki sampai berjumlah putus dan gelisin satu tiba-tiba saja sudah ada lingganya Siwa di kolam itu yang bau takin ini kayak jeruk semeton ada yang tegak bau dicep don bila tiba-tiba. Nah, inilah keajaiban bahwasanya Sang Hyang Siwa sudah memilih orang yang akan mendapatkan anugerah berupa moksartam ya kalita cai dharma, yaitu Lubdake. Ini orang-orang terpilih. Makanya yang cari bahasa Jawa ini kan bim salabim yang subuh itu Sang Hyang Siwa menghendaki apa saja tercapai. Inilah bim salabimnya sang Lubdake ini kena gitu. Yuk tiba-tiba saja Lubdake nepukin nabi ke don bila, tiba-tiba don bila ini ke ulungannya dadi aste dahle niki. Nggih, dadi don penyong teratai 8 simbol Sang Hyang Wididadas nih. Niki kan masih agak bingung. Siwa ini kan sampai sini sejatinya. Siapa sebenarnya Sang Hyang Siwa? Siwa yang nilai kuning reng ke alit-alit dulu ini SMP, SMA sampai belajar niki. Wenten mau pesengan mau aste dewate nawe sanghe. Nawe niki siya sanghe niki perkumpulan dewa-dewa 9 penjuru. Maka dia metaken seret dari jero mangku. Siwa niki warnanya putih napi-napi. Masuk. Siwa warnanya api nih. Putih, beda saya biasa. Rumbun tengah-tengah nih kan. Beda rumbun, beda putih. Beda bara. Niki makin dia nyawis. Yang bakte ring dewa te nama sangge putih nike pasti ke sampun di jadi timur. Sira timur. Dewa Iswara te Siwa. Siwa de Iswara. Artinya semua dewa itu adalah Siwa karena kita menganut konsep Siwa Siddhartha. Ini zaman Malon kan seperti itu. Cuma sekarang sudah dimodernisasi.
bahwasanya Dewata Nawasangga itu adalah Sang Hyang Widiwasa. Sang Hyang Widiwasa itulah Siwa yang kita sungsung. Makanya Siwa itu ada di tengah-tengah. Makanya warnanya adalah berumbun. Makanya uripnya adalah 33 buana penguasa jagat raya. Itulah Siwa yang sebenarnya. Nah, makin tiba-tiba mengumpul don bilane dari utus, tiba-tiba di tengahnya niku wenten lingga Siwa, dan Sang Hyang Siwa hadir pada saat itu memberikan wejangan kepada Ludaka. Berbagai versi ada ceritanya, tapi konsepnya sapuniki. Apakah benar Siwa datang membawa panugrahan, Tuhan datang membawa panugrahan kepada seseorang? Tentu ada aturan-aturan. Betari Siwa, nah ini ngobrol sarang Dewi Parwati. Dewi Parwati mataken Ratu-ratu Sang Hyang Siwa, kenapa hari Siwaratri disebut hari yang paling suci, yang paling sakral? Dan apakah benar sapesira sane megadang ring Siwaratri akan mendapatkan moksa? Taken dibenarkan oleh Sang Hyang Siwa. Sang Hyang Siwa berkata, benar Budinda, karena yang sebagai penguasa jagat memberikan pengetahuan itu kepada umat manusia. Itu intinya. Seperti itu. Jadi banyak sekarang pertanyaan di masyarakat, di sekolah, di mana-mana. Masa saja yang Niraga megadang semalam suntuk, dosa-dosa Niraga dihapus? Kan banyak yang begitu. Akeh saya mengatakan di kalangan Niraga nih tua-tua, masa aluh keto nebus dosa, maribir atau memalin cengkeh jadi moksa? Kan tidak mungkin pikiran kita. Tetapi mari kita uji yang sebenarnya. Apakah benar pada saat Siwaratri kalau kita melaksanakan jagra, karena syarat Siwaratri ini beda ketiga, jagra, puasa, rezeki Nabi mono. Jagra, puasa, mono. Dan dikatakan yang paling susah ini adalah mono. Mono berarti. Makanya secara simbolisasi sebentar kita melakukan mono berarti pada saat sambang semadi. Ya, silahkan diatur waktunya. Itu sebagai penebusan dosa. Tetapi bagi yang sebagai seorang penyuluh agama, sebagai seorang praktisi agama, menyatakan bahwasanya dosa-dosa kita dapat dilebur. Yakinlah itu. Contohnya Nabi yang di sekolah menawi nanin ibu guru agama mencontoh atau bapak guru agama yang ada tinte telepang ke gelase aketelan til gitu. Tintanya kan warnanya biru atau selam. Timpuin aja iya berde. Warnanya Nabi masih hitam, beru, agak kembang berde. Tapi dia di gelasnya kan konden sampai putih, jadi celepang kayak ember aketelan til. Siam aja iya putih, ember kira-kira warnanya masih hijau, sudah mulai pudar, artinya sudah hilang. Konsep dosa dan moksa itu seperti itu. Artinya seperti yang Niraga mulai makin pada saat jagra, mono dan puasa hari ini. Kemudian kita sadar akan dosa-dosa yang sudah kita lalui. Dan hari ini Tuhan sudah memberikan waktu yang sangat tepat untuk kita melebur dosa-dosa kita itu. Yakinlah dosa kita akan dapat dilebur. Dengan catatan, mari kita lantura makin satu hari Ludaka. Setelah malam Siwaratri saat itu, Ludaka napike mati, durung Ludaka durung meninggal ini masih melanjutkan hidup dengan cara Nabi mulai bercocok tanam, nanam padi, nanam sayur-sayuran dan lain sebagainya,
Setelah umurnya sudah mencapai ajal, akhirnya Lubdake meninggal. Pada saat meninggal ini, kan biasanya setelah meninggal, Sang Yamodipati sudah punya catatan. Lubdake ini adalah orang yang sangat berdosa. Jika bala jemput Atmane Lubdake, abul ke kawah Chandra Dinungkur, kan begitu satu ceritanya. Akhirnya datanglah Betara Siwa Gelisian satu ini. Cening, adengan malu adengan, dab-dabang malu. De macam-macam aja Atmane Lubdake. Ini mau apa isian nih? Karena pada saat Siwaratri, Lubdake mampu melaksanakan 3 hal. Jagra, mona, puasa. Meskipun kebetulan, karena pada saat itu adalah yoga daripada Betara Siwa, segala dosanya sudah terlebur. Apalagi dalam hidupnya setelah dia sadar akan kebesaran Siwa, akan kesalahan-kesalahan masa lalunya, akhirnya air di ember itu sudah menjadi putih kesimbolnya, dan Lubdake dapat dihapuskan dosa-dosanya, dibersihkan dosa-dosanya. Itu Bapu yang bertanggung jawab. Ini adalah sabda Sang Hyang Siwa. Begitu. Tetapi mari kita lihat diri kita sekarang. Yang Iragen seandainya bisa seperti itu, yakin, saya yakin, dia yakin, yang Iragen jani sadar. Ibi umpamane, apalagi Iragen hidup ini paling tidak ada yang disebut dengan Sabtu Timira, terutama di kaum Gencet, petang itu nih ada mabuk karena tampan, surupa, dana, guna, kulina, yowana, sura, kasuran, itu muncul di petang itu nih. Di antara itu banyak kaum Gencet ini, generasi muda. Yang paling ekstrem sekarang, anak-anak kita itu bully-membuli. Mudah-mudahan di daerah tidak ada. Siapa sila je demen nonton YouTube. Apa termasuk orang yang senang, banyak sekali ada bully-membuli. Siapa yang merasa kuat di sekolah, itu kasuran ada yang di Sabtu Timira, merasa diri paling wanen, paling sakti, mulai membuli-buli dan lain sebagainya. Yang yakin anak-anak sini tidak ada. Di tempat lain itu banyak. Terutama di sekolah-sekolah ini ada geng-geng. Itu menandakan dirinya itu terpengaruh oleh kegelapan yang disebut dengan kasuran. Kasuran itu merasa diri paling kuat, paling sakti, paling segala-galanya. Hati-hati, ini adalah kegelapan pikiran. Jadi, apabila kita dipengaruhi oleh Sabtu Timira, berarti dosa kita susah sekali dihapuskan. Kita kembali ke Siwaratri sekarang. Gelisian Satwa, akhirnya Sang Lubdake bukan saja masuk surga, langsung moksa. Kenapa? Karena sudah mendapatkan panugerahan Sang Hyang Siwa, dan kalau kita melihat ceritanya itu masuk akal. Yang sering terjadi kan di antara kita umpamanya, hati-hati nih, adik-adik generasi muda, yang Bapu sering sekali menghadiri atau memberikan ceramah di LP Singaraja. Dari sekian penghuninya ke 50% lebih itu narkoba. Bajero menawi pariwisata ini luar biasa. Artinya apa? Anak-anak Gen Z, kaum generasi muda masih SMA, sebelum yang Darmo Cana di LP yang sering bertanya, Gen, Renjo masuk yang SMA sering Pak. SMA, bayangkan. Makanya yang lunas nih, reng penjuru, baru kelian, pecalang dan lain sebagainya. Mari kita awasi anak-anak kita. Jangan sampai mulai kecil sudah mabuk-mabukan.
jangan mulai kecil sudah membiasakan diri merokok. Kadang gampang lah kalian subur dulu, sing hidang yang subur kadung nih, berkadung melekat, yang subur kadung darah kita keracunan, tidak akan mudah. Merokok saja itu karena kebiasaan, kalau bisa karena biasa. Yang berkadung bakat biasa, kemudian besut. Tapi jawabannya adenan yang berbang makan daripada si merokok. Itu jawaban tak benar. Mohon maaf nih. Satu sila jasanya kadul merokok, ya tadi dia kan hanya menghimbau karena merokok ini adalah merusak. Yang mereren pun yang merokok. Patut Pak Jero. Benar-benar ini di samping di satu sisi secara ekonomi ini sangat berpengaruh. Kemudian secara budi pekerti ini sangat berpengaruh. Di rumah nih ego kita semakin tinggi. Yang di Kalimantan dulu dia kembali cerita ke Kalimantan, orang perokok itu, mohon maaf, mudah-mudahan sini tidak ada. Kalau seandainya ada, mudah-mudahan cepat sadar. Besok-besok jangan merokok. Ya. Di Kalimantan ada perokok masuk ke dalam bis, sudah bisnya berhasil karena dia tidak tahan, namanya sudah ketagihan. Benar tak kalau merokok itu ketagihan? Merokok akhirnya satu ruangan karena bis berhasil. Berhenti Pak supir, berhenti Pak, asap rokoknya. Dia tidak sadar karena rasa keinginannya itu tinggi dan mungkin dilepaskan. Mohon maaf, saya dulu sebelum jadi penyuluh yang pernah di Jiwasraya, perokok juga dulu. Perokok, benar apa kata orang-orang, ngelepas rokok itu sangat susah. Padahal waktu melajang merokok ini kan merokok itu tidak senapi Pak. Pahit sing karo-karuan, nu jangan samele dah daripada rokok, tetapi berkadung biasa, berkadung jangan, lakar masuk ke WC, nage memang, suun makan, itu ketagihan yang tidak bisa dilepas, yang sudah sampai ke tahap itu, tetapi begitu sadar, masa rokok ada sing hidang alap, 1 bulan pusing kepala jauh pindah, akhirnya astungkare bisa. Dan tapi dirasakan sehat. Astungkare yang Desember 2025 ini jadi pensiun. Sampai mau pensiun udah umur 60 tahun, Astungkare dikasih kesehatan. Ini karena bisa melepaskan diri dari rokok. Nah ini salah satu bagaimana mempengaruhi yang namanya pancing salah satu rokok itu. Karena dari merokok dulu, terutama kaum generasi muda ini, setelah merokok sudah biasa, hari jadi pasangan, ada teman-teman merokok, mau keluar, ada teman-teman merokok, ada kuatan berdik, mulai ngobat nih, obat masih bareng-bareng, pertama banget deh nih, ayo, ini gratis dulu, lama-lama karena sudah ketagihan, nyen mang itu, pasti subuh beli. Ilmu daripada kecanduan itu adalah yang konden sebut. Buktinya banyak. Yang berdoa rengajan itu yang sebut makin mudah-mudahan di Arab Sari tidak ada. Yang ceramah di Banyuwatis, orang tuanya sugih meledak nih ke cengkehnya banyak. Akhirnya karena anaknya laki-laki ini semua pengguna narkoba habis. Ngide ajak ke bapak ngide pipis mungkin banget akhirnya sertifikat palingnya, mobil BPKB palingnya dan lain sebagainya akhirnya habis. Apa yang terjadi? Nah ilmunya itu kalau yang namanya kecanduan sebelum habis tidak akan berhenti. Nih ini dia bukan nakut-nakuti karena dia penyuluh agama diberikan kemampuan, diberikan kekuasaan untuk menyadarkan kita semua. Mudah-mudahan tidak seperti itu, karena itu akan mengganggu. Tidak ada orang tua bagi anak-anak semua cantik bagus niki. Tidak ada orang tua yang senang melihat anaknya merokok, meskipun sugih melihat, meskipun lahan cengkeh 12 hektar gitu. Tidak ada yang senang. Kenapa orang tua diam? Karena kalau orang tua jani yang bercimbang merokok, mani biin merokok, dia cimbang merokok,
lama-lama kalah orang tua mendap akhirnya. Bukan senang. Tidak ada orang yang senang kalau anak-anak atau siapa saja di antara kita yang merokok. Perlu ditanya diri sendiri saja gitu. Kita lakukan mungkin. Ingat Lubdake setelah dipertengkarkan tadi, bahwa atmanya akan masuk ke surga, bukan masuk surga. Ingat, surga bagi umat Hindu bukan tujuan. Yang di media sosial sering bertengkar, sedangkan umat lain bertengkar positif. Umat lain mengatakan tujuan daripada agama saya adalah masuk surga. Yang katakan umat Hindu bukan tujuannya surga. Umat Hindu tujuannya adalah moksa, jaga hidayah, jadi dharma, moksa. Sedangkan surga itu pasti kita lalui, itu hanya transit saja. Benar tidak? Benar. Mari kita lihat perjalanan daripada Panci Pandawa. Panci Pandawa sejahat-jahatnya Duryodhana, sebaik-baiknya Yudhistira, dan bapak-bapak mirengan satuan ini ring Indosiar menawi Mahabharata. Sejahat-jahatnya Duryodhana, mahal surga. Sebagus-bagusnya Yudhistira, TNI lepin neraka. Meskipun hanya kijaman barong. Kenapa? Karena ada namanya neraka cuda, surga cuda. Di kehidupan manusia sekarang ini, termasuk Lubdake, kita nih anggap keturunan Lubdake mereka, yang namanya Ruwo Binede tidak bisa dipisahkan. Kadang-kadang kita berbuat baik, kadang-kadang kita terjebak meskipun tidak sengaja, yang namanya hilaf. Kadang-kadang kita berbuat yang tidak baik, cuma banyak di antara kita menutupi. Tidak mungkin bisa. Kita pasti tahu semua. Kita sang yang atmo di dalam ini tahu. Saya, Bapak, Pak Jero, sarang Sami, tidak bisa ditutupi. Kita pasti pernah yang namanya hilaf. Terpaksa kita harus melakukan, meskipun kita tahu salah. Tuhan yang ngeranang jelemani, jatmane ane ada di percepade, sing mungkin lakar surga selamanya, sing mungkin akan neraka selamanya, dan sangat susah untuk mencapai moksa. Apakah mungkin? Mungkin. Sangat mungkin. Karena itu, kalau sekarang kan timbangan ini dalam hidup ini ditimbanglah kita nih. Jen kedenan perbuatan dosa niraga. Ikan dharma ngarannya nunin mara kecuali ke kadi gatinin perahu an baniaga an tasik. Jadi apabila kita mampu mengarahkan perahu ke seberang sana dengan jalan dharma, itu pasti nyampe. Tetapi perahu yang kita nakodai ini, kemana dibawa arusnya nih? Apakah menuju yang baik-baik saja? Apa kadang kita terjebak oleh perbuatan-perbuatan yang asubul karma? Itu tentu kita tahu semua. Kemudian apa nih kan dari wong utama juga ya nih minta nih makanya benang ya pembulung awaknya saking samsara maka sadana subul karma. Karena hanya manusia, ingat hanya manusia bukan binatang. Hanya manusia yang sadar akan dirinya perbuatan dosa itu. Makanya disebut dharma. Ya. Tidak ada makhluk lain, makanya kenapa manusia disebut umat yang paling sempurna? Karena hanya manusia yang membedakan ini. Cen baik, cen jelek. Kadirase dan sekolah itu tahu dia mana perbuatan baik, mana perbuatan jelek. Secara sadar kita rasakan itu. Manusia itu paham itu. Nah sekarang hubungannya dengan malam Siwaratri ini adalah bahwasanya apabila kesadaran siwa ini dapat melekat dalam diri, nah, dia yang contohan cara ini, ya niraga sadar akan diri bahwa lahir kita ini papa, semua manusia lahir ini papa, tidak ada begitu manusia lahir itu adalah langsung suci, tidak ada.
Om papaham papa karmaham papatme dan seterusnya, bahwasanya manusia, Tuhan, saya lahir ini berdosa. Karena berdosalah kita lahir. Dan lahir ini kita membawa dosa dari sana, makanya disebut dengan karma wasana. Jadi sadar, kalau sekarang kita hidup ini dengan penuh kesadaran, melakukan perbuatan berusaha yang baik-baik saja, pasti nanti karma wasananya setelah hidup kita yang akan datang, pasti kita akan menikmati yang baik-baik. Atau cara makin ide dari semeton sarang sami dari alam sari yang jadi raga merasakan yang baik-baik, berarti malunan atman raga itu telah berjuang melakukan perbuatan baik, sehingga kita mendapatkan hasil sekarang yang baik. Dia mau ngomong dengan Kadek Nova, tiba-tiba rezeki itu tidak terbatas. Kenapa? Apabila kita ngayah di malunan mungkin leluhur di raga, ane kadang di raga jadi cara tiang di pasar umpamanya kan, ane nyeledi kan pasar di malunan. Berarti malunan berjuang ya, berjuang ke arah yang baik. Diciptakanlah dia menjadi penyuluh, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang. Ini kan luar biasa. Tidak semua orang mampu seperti ini. Kemudian dia ingat satu ane jero mampu penerang. Meskipun keken si boleh menggaya amun belakang raden ayah, aturan ayah, ring pura, semangatnya timbul. Itu artinya kita berjuang sesuatu yang baik. Tiba-tiba saja bangun semangat, kita harus ke pura. Kadang-kadang kegayan bakat utang. Atau sekali niki, yang pada misi yang kegayan, karena ini adalah ngayah, nilainya lebih tinggi, yang akan membagi kebaikan dengan diri dan semeton, yang nyatakan, yang datang ke alam sana. Padahal yang lain banyak yang menunggu. Oleh sebab itu, mari kita kesadaran siwa, kesadaran Tuhan yang ada dalam hidup kita sekarang ini, marilah kita limbahkan kehidupan yang sisa. Bagi yang sudah lingsir sekali tiang, semeton sana tiosan, mari kita fokus dengan perbuatan-perbuatan dharma dan tibakan kepada dia dan semeton alit-alit menawi kau ke cucu, berusaha berbuat yang baik. Berusaha berbuat yang baik, karena ingat kata-kata yang mengatakan Tuhan itu tidak pernah tidur, benar. Tadi rasa sepuniki, kita masuk saja ke halaman pura, pasti mendapatkan pahala, karena ada selokanya di Sarasa Mucaya, riastu yang menangan berpahala juga ya. Mari berniat nih, undangnya kan jero kalian, benjang, Ciuratri ngiring rauh ke pura. Datang ke pura ini kan sudah sesuatu yang kecil nih. Ingat, ini pura steril kesucian. Jawan pura masuk ke sini, ide bertara sampun nyurianin. Ini tujuannya masuk ke pura pasti keinginan yang baik. Tidak mungkin tidak. Pasti berpahala. Tidak mungkin orang masuk ke pura. Dan apapun perbuatan kita, perbuatan-perbuatan baik pasti akan mendatangkan pahala. Tidak mungkin perbuatan-perbuatan baik kita tidak mendatangkan pahala, termasuk hubungannya dengan penebusan dosa. Cuma kan lihat dulu dosa kita, kemudian perbaikan diri kita. Kalau seandainya dosa yang kita miliki banyak, perbaikannya tidak ada, Ibi berbuat dosa, jadi malam Ciuratri, itu belum apa-apa, belum dapat sesuatu. Perbaikannya ke depan ini, waktu ini rada berbuat corah, jadi berusaha nih baik-baik dogen, melajah nih rahayu dan lain sebagainya, sampai di ajal terakhir kita pasti mendapatkan moksa itu. Makanya konsep moksa menurut agama Hindu, jadi setiap orang meninggal setelah dia ben, konsep kita kan manunggaling kaula lawan Gusti. Moksa tam yang kita menyatunya Atman dengan Paramatman. Benarkah itu? Benar Bapak. Benar. Teorinya seperti ini. Ini teori agama yang wajar saking pencerahannya ide cari nanti. Jadi
orang yang meninggal itu setelah masuk penangsaran kemudian dilakukan upacara ngaben. Upacara ngaben ini kan penyucian, sama dengan dirage ngumbah barang nih. Dicuci barang itu, nanti setelah dicuci kelihatan, oh ini barang A, barang B, barang C, dan seterusnya. Jiwa kita pun terbelah seperti itu. Dalam kehidupan ini, berapa persen kita berbuat baik, berapa persen kita lepas dari kehidupan duniawi, itu akan setelah kita maben, akan terlihat pasti ada yang suci, karena kita sudah berusaha melepaskan diri. Nabi Marih dan ayah dari jero mangku. Kengken tuyue yang berurusan ke pura tidak pernah berpikiran nya ada sesari nya pusing, tidak pernah ada. Saya yakin pemangku itu semua adalah panggilan suci dari Sang Hyang Widi. Tidak pernah memikirkan, karena target kita bukan di situ, bukan sesari. Itu sudah kesucian itu. Sudah kesucian. Sudah mulai suci. Jadi apabila kesucian itu sudah terakumulasi di dalam jiwa kita, hidup kita akan semakin nyaman, Pak Jero, adik-adikku semua, hidup akan semakin nyaman. Kalau di sekolah, bukan pinter yang menjadi ukuran utamanya, bukan. Ada namanya 3 kecerdasan: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. 3 ini bersatu. Tidak lagi hanya kecerdasan intelek, main juara terus, tetapi kalau perbuatannya tidak baik, tidak jadi orang. Di perusahaan-perusahaan sekarang semua begitu. Pemerintahan juga begitu. Siapa yang perbuatannya baik, menyatu tadi yang 3 itu, kecerdasan inteleknya ada, kecerdasan emosinya ada, kecerdasan spiritnya ada. Karena dia percaya Sang Hyang Widi, rajin terakhir, ini orang-orang yang terpilih. Sama dengan Lundake, dia terpilih karena dia sadar setelah melakukan memati-mati, berubah hidupnya secara drastis, dia sadar. Makanya disebut jagre tadi. Dengan jagre, kesadaran tinggi, kita akan melakukan perbuatan yang jauh lebih baik untuk ke depan. Dia harapkan kita semua arahnya ke sana. Pangtan nilai rugi mungkin ketangkil ke pura, ke jeruan pura, bukit niki, karena ide bertanya sampun mesulir niki. Sang Hyang Siwa sambil ngergepang bakti, yoga, beliau beryoga saat ini, dan apapun pikiran kita saat ini pasti terekod oleh beliau. Beliau pasti tahu dan akan diberikan ketibakan oleh ide dari sesuatu yang baik, paling tidak pikiran tenang, paling tidak spirit dharma akan berjuang untuk menempuh kehidupan yang selanjutnya. Demikian yang dapat dia sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Siapapun di antara kita, baik bapak-bapak, adik-adik, generasi muda, agar kesadaran kita itu tinggi. Inilah manfaat daripada Hari Raya Siworatri, agar kita sadar. Lakukan ritual sesuai dengan aturan. Pada saat mono lakukan mono berada, kemudian samak samadhi dan lain sebagainya. Yakinlah Tuhan hadir bersama kita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, mungkin ada yang tersinggung, Singapura, tidak ada kata lain yang ingin membawa kita semua yang ada di alam hari ini menuju kebaikan. Panggil memagi ngaji kaninang sarang-sarang. Kemudian sebelum tiang akhiri, mari kita semangat semua. Yang ajak bernyanyi, meskipun nyanyinya bukan nyanyian Dharma Gita lagu Bali, yang ajak nyanyi semua mengagungkan Siwa, yang beri contoh nanti sama-sama nih. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Yuk, sarang-sarang 3 kali. Om